Oke, buat kalian yang lagi cari HP di harga 2 jutaan guys, hari ini gue mau review smartphone yang paling baru dari Realme yang saat ini jadi smartphone paling powerful juga ya di jajaran Realme C series, yaitu Realme C15. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan kalau ngomongin Realme C15 ini cukup menarik ya, karena dia ini HP Realme yang pertama guys yang pakai mega baterai 6000 mAh, dan yang pertama juga ya dilengkapi dengan 18 watt quick charge, punya setup kuat kamera, dan menawarkan opsi 128GB storage di kelas Realme C series. Jadi ada cukup banyak hal baru ya yang coba diusung oleh Realme ke smartphone entry level ini guys. Dan kalau kita lihat dari sisi desainnya, HP ini udah menggunakan layar 6,5 inch dengan mini drop full screen display. Kemudian untuk bezelnya sendiri, di atas, kiri, dan kanan ini udah tipis ya, dengan sedikit chin di bagian bawah, yang secara overall look ini memberikan kesan tampilan yang luas di bagian depannya nih guys. Dan kemudian kalau kita ke belakang, ini Realme menggunakan bodi yang plastik ya, dengan geometric gradient design. Di sini kalau kalian perhatikan, ini ada pola trapesium dengan ukiran garis yang berbeda ya, dan finishingnya ini bikin grip Realme C15 ini nggak licin, dan juga bikin bekas sidik jari tuh guys nggak gampang nempel di bodi belakangnya ini. Nah, kemudian untuk modul kameranya ini punya desain kotak dengan penataan lensa yang rapi dan simetris. Lalu flashlightnya dia diletakkan terpisah ya di bawah modul kamera, dan di tengah atas ini guys, ini ada fingerprint sensor dengan warna yang dibuat sama ya kayak warna dari cover belakangnya ini. Untuk frame dia menyatu ya dengan bodi belakang dengan bahan dan warna yang juga sama guys, dan tebalnya ini 9,8 mm dengan berat 208 gram. Ini terdengar berat ya dan juga terlihat tebal, tetapi sebenarnya ini wajar aja karena kapasitas baterainya emang besar 6000 mAh. Ada dua pilihan warna dari Realme C15 ini, yaitu Marine Blue kayak yang gue review ini, dan juga ada yang Sea Gold Silver. Menurut gue sih dua-duanya cakep ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar menurut kalian mana yang lebih cakep, apakah yang Marine Blue kayak gini ya, ataukah yang Sea Gold Silver. Dan kalau untuk tampilannya sendiri guys, Realme C15 ini menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi HD Plus yang selain ukurannya luas, tampilannya sih kalau menurut gue udah tajam ya, dan udah better juga dari beberapa smartphone di rentang harga yang sama guys. Dan seperti yang kalian lihat, untuk teks sudah terlihat dengan jelas, warnanya vivid ya dengan brightness yang cukup tinggi, jadi bisa kalian pakai untuk di outdoor dengan lebih nyaman. Dan kalau untuk performanya, Realme C15 ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35 12 nanometer. Dan ini tuh sebenarnya chipset yang udah teroptimasi buat gaming ya dari MediaTek untuk smartphone kelas entry kayak gini. Terus kemudian yang gue review ini dilengkapi dengan 4GB RAM dan 64GB storage. Karena sebenarnya masih ada juga varian lain guys dengan 3GB RAM, 64GB storage. Ini yang harganya lebih terjangkau, dan ada juga yang 4GB RAM, 128GB storage. Ini untuk kalian yang butuh storage ekstra. Dengan specs ini ya, Realme C15 ini udah lancar ya, dan juga udah responsif kalau dipakai untuk aktivitas harian kayak misalkan browsing, sosmed, ataupun multitasking guys. Tetapi kalau buat gaming, PUBG ini bisa kalian mainkan di maksimal setting grafis balance, kemudian frame rate-nya medium, dengan style yang realistik, kalian masih bisa lancar ya main PUBG di Realme C15 ini. Kemudian kalau untuk Call of Duty Mobile, ini kalian bisa mainkan maksimal di setting grafis low dan frame rate yang high. Dan dengan efek depth of field aktif, main CODM di Realme C15 ini juga lancar banget guys di setting ini. Dan buat yang sering main Mobile Legends, ini kabar gembira ya buat kalian, karena ternyata mode HFR atau high frame rate itu bisa kalian aktifkan di Realme C15, dan bisa lancar juga ya dipakai buat main di setting grafis yang high. Experience mainnya juga mulus buat main Mobile Legends di HP ini guys. Dan overall untuk performa harian, kemudian juga performa gaming, ini udah mantap banget ya untuk smartphone di kelas entry kayak Realme C15 ini. Kemudian performa ini sendiri didukung sama baterai yang berkapasitas besar ya, 6000 mAh. Ini nilai plus sebenarnya untuk smartphone kelas entry, karena ya jarang-jarang ada smartphone kelas entry dikasih baterai sebesar ini. Karena waktu gua coba juga untuk harian, dia bisa bertahan sampai 2 hari ya, bahkan dengan penggunaan yang lumayan berat, misalkan di combine dengan gaming dan juga streaming, ini dia masih bisa bertahan sampai seharian guys. Nah, di HP ini ada dua pilihan mode optimasi baterai yang bisa kalian dapetin guys. Yang pertama ada power saving mode. Ini ya mode power saving seperti biasanya ya, untuk menghemat baterai yang kayak biasa gitu. Dan ada satu lagi nih guys, tambahan yang lebih ekstrim, yaitu super power saving mode. Nah, ini nih yang unik dan juga
rada beda ya, karena ini kalau diaktifkan guys, ini kalian bisa menghemat baterai ya sampai ya sekitar 2 kali lipat, bikin baterai yang misalnya seharusnya tinggal 1 hari bisa jadi bertahan sampai 2 hari guys. Dan di mode ini seperti yang kalian lihat, tampilannya bakal otomatis gelap, kemudian cuman ada 6 aplikasi ya yang bisa kalian pilih untuk jalankan, dan ini bisa kalian pilih aplikasi yang paling sering kalian akses. Dan untuk performanya juga sedikit dikurangi untuk memastikan baterai berada di kondisi yang paling awet guys. Untuk chargingnya sendiri guys, dia udah dilengkapi dengan 18 watt quick charge, dan ini pertama kalinya Realme ngebawa 18 watt quick charge ke Realme C series dan langsung mengkombinasikannya ya dengan 6000 mAh baterai. Ini ngebantu sih ya buat yang emang butuh banget sama baterai awet dan juga nggak punya banyak waktu nih kalau lagi outdoor untuk ngecharge smartphone di luar guys. Jadi nggak perlu takut buru-buru ya, karena dari yang gue coba untuk setengah jam ngecharge itu bisa nambah daya sekitar 25%. Untuk platform seperti biasa, Realme C15 ini dilengkapi dengan Realme UI yang berbasis Android 10 yang secara experience udah lancar dan mulus ya guys. Dan tentunya juga dia ngebawa berbagai fitur unggulan dari Realme UI kayak misalkan dark mode, kemudian ada focus mode juga, lalu ada keep space ya, dan ada Realme Share. Dan Realme Share ini nggak cuman buat sharing file antar sesama pengguna Realme, tapi juga bisa dipakai untuk sharing file dengan beberapa brand smartphone Android lain guys. Dan kalau untuk login sendiri, di belakang ini ada fingerprint sensor ya, yang proses deteksinya udah cukup cepat. Buat yang pengen lebih mudah, ada juga opsi face recognition ya buat detect wajah lewat kamera depan ini guys. Tetapi untuk kecepatan scan-nya masih kalah ya sama kecepatan scan dari fingerprint sensor ini. Nah, kalau kita beralih ke kamera guys, Realme C15 ini udah dilengkapi dengan quad kamera belakang dengan kombinasi yang rada beda dari mayoritas smartphone quad kamera lainnya. Di sini ada 13 megapiksel kamera utama dengan PDAF autofocus ya, kemudian 8 megapiksel kamera ultra wide dengan field of view 119 derajat. Dan yang beda guys, kombinasi selanjutnya ini bukan depth atau makro kamera, tetapi 2 megapiksel black and white lens dan 2 megapiksel retro lens. Jadi ini lebih digunakan untuk mensupport hasil jepretan dari kamera utama ya, untuk menghasilkan hasil foto yang lebih minim noise. Dan berikut ini ada beberapa hasil foto kamera belakang dari Realme C15 di berbagai mode, termasuk juga mode super nightscape untuk foto malam. Dan untuk kamera selfie dilengkapi dengan sensor 8 megapiksel ya, lengkap dengan fitur AI Beauty, HDR, dan yang menarik ini ada fitur pano selfie juga untuk ngambil foto selfie dengan view yang lebih luas, seolah-olah kayak kita selfie di lensa ultra wide ya. Dan untuk hasilnya sendiri, berikut ini beberapa contoh hasil foto selfie dari Realme C15. Untuk speaker, volumenya ini udah kenceng guys, dengan kualitas audio yang udah lumayan bening ya. Dan seperti biasa untuk loudspeaker ini lebih cenderung tinggi treble-nya dan minim untuk bass-nya. Dan selain speaker ini ada juga ya lubang headphone jack 3,5 mm, dan juga ada port charging micro USB ya di bagian bawah, dan juga lubang mic guys. Dan untuk bagian atas sendiri dia polos, nggak ada apa-apa ya. Dan kalau di sebelah kanan ini kalian bisa dapat tombol power dan juga tombol volume guys. Dan di kiri ini ada SIM tray yang berisi 3 slot ya, ada dual nano SIM slot dan juga 1 micro SD slot yang support expand storage sampai di 256 GB. Jadi kalau bisa gue simpulin guys, Realme C15 ini bisa jadi pilihan terbaik ya buat kalian yang cari smartphone di harga 2 jutaan. Khususnya buat kalian yang butuh baterai awet, kemudian performa mumpuni, serta tampilan layar yang luas di kelas entry. Dan untuk keperluan yang banyak dibutuhin saat ini ya, misalnya aja kayak belajar online atau juga meeting virtual, menurut gue ini juga udah cocok dengan adanya baterai 6000 mAh dan 18 watt quick charge ini. Jadi itu dulu untuk review Realme C15 ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar HP ini, boleh banget buat kalian sampaikan di kolom komentar. Dan gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.